Oke guys, Oke. balik lagi bareng saya Rapci Tarigan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, pengurus pusat GMKI. Gokil, gila, gila. Assalamualaikum. Gimana kabar abang? Baik, baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah ditanyakan, Mas Rapco. Gimana? Eh, ini gue panggilnya Bapak Vikaris atau Bapak Pendeta ini? Gak usah lah, biasa aja, biasa aja. Ini kan kawan di GMKI, aduh, aduh. Lu Oke, senior oke. gua di GMKI, abangku, abangku. Nah, Oke. Gimana nih pengurus terima pusat kasih kerjanya? Mas Rapco, kabar sehat, puji Tuhan. Gimana pelayanan di pengurus pusat aman? Lancar, puji Tuhan. Ya, maksudnya biasalah banyak dinamika, banyak perkembangan-perkembangan, sangat dinamis, ya kan? Ya. Tapi puji Tuhan masih diberikan semangat, masih diberikan kekuatan untuk Hmm. melakukan pelayanan, terutama di Korwil ya, Iya. 3 provinsi, ya kan, Hmm. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Hmm. masih bisa masih bisa dilalui lah sampai hari ini. Ya, kita nggak bisa bicara performa bagus atau enggak, tapi betul sampai Hmm. hari ini masih masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani. Seperti itu, Oke. masih bisa kuat lah seperti itu. Oke. Wah ini menarik sih. Oh iya bang, aku ngajak abang ngobrol karena Hmm. aku yakin dan percaya abang juga concern soal ini kayak gitu. Yang lagi hangat-hangatnya di demo mahasiswa soal UKT, uang kuliah tunggal seperti itu. Nah ini menurut abang sendiri gimana dengan gerakan mahasiswa di kampus-kampus yang kemudian komplain soal UKT? Apakah kemudian pendidikan semahal itu menurut abang atau gimana nih? Ya, kalau pertanyaannya begitu, Mas Rafco, memang apa yang dilakukan teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri ya, Hmm, PTN ya, ya begitu PTN. kan. Itu kan sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat baik lah menurutku, sudah sesuai dengan jalurnya begitu, karena masalah UKT ini kan terkait dengan pembiayaan begitu. Ya. Terkait dengan apa, ya kita bicara hal yang sangat sensitif ya, uang kan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya gerakan yang sangat wajar dan gerakan yang sangat baik dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang merasa bahwa ini mahal ya, Hmm, ini apa, ini tinggi harganya, hmm, apa biayanya kuliah gitu kan. hmm, Jadi menurut, kalau ditanyakan seperti itu Mas Rajo, menurut gue ya, gue panggil hmm, bahasa, pakai bahasa gaul aja ya. hmm, Menurut gue itu ya, ya itu sangat wajar lah hmm. seperti itu. Harus ada gerakan-gerakan seperti itu kan, seperti itu. Oke. Nah begitu. Apalagi kan Nah, bukan cuma mahasiswanya yang demo, katanya orang tuanya juga protes begitu. Jadi hmm, kan tidak hanya lagi mahasiswa ya, tapi konteks masuk ke masyarakat umum ya, awam, hmm, ya orang tua juga merasa bahwa ini mahal sekali. hmm. Seperti itu. Oke. Wah, ini menarik. Tapi gini Bang, mungkin ya, ini pandanganku, ini pandangan awam. Ya kalau memang misalnya kasarnya gini, kalau nggak ada duit misalnya, ya udah nggak usah kuliah kayak gitu. Kerja dulu misalnya kayak gitu. Hmm. Itu kan bisa. Nah, menurut Abang gimana tuh? Kalau menurut gue itu kan apa ya? Maksudnya pertama begini, orang kan masuk ke dunia pendidikan itu, Hmm? pertama yang paling dasar, yang paling kita sering dengar kan mau merubah nasib, Ya, begitu, ya kan? Banyak juga kita sering dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses ya, ya. orang-orang, juga orang cerita-cerita yang membuat kita terharu adalah di mana anaknya buruh kasar atau Hmm, ayahnya itu nelayan atau petani yang menurut kita jauh dari kata memiliki kekayaan lah, seperti itu, iya. ya kan.
kemudian mampu menyekolahkan anaknya, mampu kemudian mendorong anaknya untuk mencapai cita-cita yang tinggi begitu. Ya kan? Ya salah satunya dengan mendorong mereka untuk masuk ke dalam pendidikan yang lebih baik begitu. Ya. Sehingga dari pendidikan lebih baik itu dia memenuhi kualifikasi, memiliki hal yang bisa digunakan untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Nah, maksudnya kalaupun juga ada pemikiran di mana dia kalau nggak misalnya nggak kuliah kemudian mau kerja dulu, ya it's okay begitu kan, seperti itu. Tetapi pada dasarnya sekarang kita lihat ya, yang sepanjang yang gue tahu ya, kan begitu. Panjang yang gue tahu itu kan orang-orang kalau mau kerja sekarang lebih banyak harus ada kualifikasi dia pernah lulus kuliah begitu atau sarjana seperti itu, ya kan? Ataupun yang paling rendah atau bukan rendah ya, tapi ataupun juga ada kualifikasi yang lain itu mungkin dia diploma seperti itu D4 kan begitu, ya kan? Nah, tapi pada intinya dia harus masuk ke dalam sebuah pendidikan lanjutan setelah SMA begitu, ya kan? Yaitu entah itu kuliah, entah itu dia berdinas atau kemudian di sekolah tinggi dan sebagainya. Pada intinya dia harus ada lanjutan, begitu. Nah, jadi kalau yang ditanya Mas Rafto tadi soal kenapa kalau nggak ada biaya kemudian kerja dulu, ya itu nggak ada masalah begitu. Tetapi sekarang kita lihat realitanya banyak sekali kualifikasi yang mensyaratkan untuk mendapatkan pekerjaan itu lu harus sarjana. Oke. Wah, ini menarik. Bang, aku kemarin tonton salah satu komentar dari orang Kemendikbud. Mungkin kita akan setel dulu videonya biar orang penasaran gitu kan, biar nggak terjadi hoax juga kayak gitu. Nah, mungkin nanti aku akan minta pendapat abang terkait pandangan ibu ini kan. Nah, ini dari Instagram nih. Bentar loh. Adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk program. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk program ini, itu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan ini? Tentunya pemerintah memberikan tetap tetapi bahwa tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan. Kita bisa melihat bahwa Bang, ternyata tertiary education atau pendidikan itu lebih ke kebutuhan tersier, Bang. Pendidikan tinggi untuk sarjana. Abang sepakat dengan pandangan itu nggak kira-kira? Kalau dibilang sepakat atau tidak, setidaknya kalau gue masih bicara ya gue sampaikan ya gue nggak sepakat ya. Ya karena tadi yang gue tahu sekarang banyak persyaratan untuk masuk ke dalam dunia kerja itu atau ya mendapatkan pekerjaan itu minimal kita harus lulus di diploma atau sarjana seperti itu, ya kan? Nah, menurut gua itu pandangan awam, maksudnya pandangan yang gue tangkap dari teman-teman kita semua bahwa ya sekarang kita kalau mau kerja itu ya kita harus sarjana begitu. Kalaupun ada pendidikan, ada pun pekerjaan yang dimana kita disurutkan untuk SMA ya contohnya ya atau SLTA ya, ya mungkin pekerjaannya bukan untuk mendapatkan hal yang membawa kita ke kesejahteraan yang lebih baik, gitu. Tapi untuk mendapatkan gaji yes, tapi mungkin menutupi sehari-hari aja begitu. Nah seperti itu. Jadi perkembangan atau juga meningkatnya masyarakat yang sejahtera mungkin agak terhambat ya. Gua kalau misalnya kebanyakan lulusannya masih SMA, SLTA atau SMK.
Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga lompatan-lompatan di mana setelah mereka mungkin tadi dibilang yang tadi pertanyaan sebelumnya yaitu kerja, kemudian mereka bisa kuliah seperti itu. Nah, poin yang aku tangkap dari Ibu tadi itu kan, beliau kan dari kementerian. Gitu. Kadang-kadang kan bahasa birokrat ini tidak bisa diterjemahkan secara gamblang gitu kepada untuk diterima secara umum oleh masyarakat. Sehingga pernyataan beliau itu tadi harus kita pilah dulu seperti itu. Kayak tadi kan beliau katakan itu pendidikan tersier. Ya, itu jangan kementerian. Karena mereka memang tidak menyiapkan dana yang cukup untuk kemudian membiayai seluruh operasional perguruan tinggi negeri ya. Ya negeri dulu. Begitu. Jadi yang di-cover oleh pemerintah kita itu kan tadi wajib belajar SD, SMP, SMA. Begitu. Nah, mungkin kadang-kadang yang kita dengar dengan bantuan operasional sekolah ya, gitu kan. Nah, ternyata ada bantuan operasional untuk perguruan tinggi. Nah, sepanjang yang gue searching, intervensi pemerintah soal pendanaan, ya kan, memang hanya 30% untuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi perguruan tinggi negeri itu di seluruh Indonesia ya mungkin di bawah kendali, bukan kendali sih, tapi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, itu mungkin hanya 30% yang dalam seluruh operasional mungkin dalam setahun ya, itu di-cover oleh pemerintah. Segitu. Jadi sisanya harus dari mana? Nah, sisanya itulah yang kemudian dibebankan kepada calon akademis, mahasiswa, UKT, kan begitu. Nah, sebenarnya memang ada hal lain yang kemudian diamanatkan itu kepada perguruan tinggi negeri. Jadi perguruan tinggi negeri itu selain daripada dia harus memungut UKT ya, dia sebenarnya punya kewenangan untuk mencari pemasukan lain, gitu. Ya kan, daripada UKT. Nah, seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya apa ya? Masih perlu dieksplor lagi oleh teman-teman. Nah, kalau supaya belum jauh, maksudnya disitulah titiknya di mana masalah UKT ini kemudian muncul. Begitu. Karena pembiayaan dari pemerintah tidak cukup, tambah lagi yang diandalkan hanya UKT, ya kan, untuk menutup 70% sisanya, dan kemudian perguruan-perguruan tinggi negeri yang mendapatkan status sebagai badan hukum, ya kan, begitu. Nah, itu masih mengandalkan UKT sebagai pemasukan utamanya, seperti itu. Wah, ini menarik. Tadi kalau Abang sampaikan bahwa perguruan tinggi negeri dapat mencari dananya di luar daripada pemerintah, itu caranya gimana, Bang? Kalau nggak dari calon mahasiswanya seperti itu. Nah, kalau yang gue lihat ya, memang di sini pertama dia itu PTN ya, apalagi PTN BH ya, badan hukum ya, itu punya aset. Nah, pengelolaan aset inilah yang kemudian juga sebenarnya bisa untuk mendapatkan pemasukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pola kerjasama dengan pihak luar, entah itu pihak swasta, ya kan, entah itu perusahaan ataupun juga bank-bank, nah untuk mendapatkan pemasukan, gitu. Nah itulah yang kemudian maksudnya ataupun juga kerjasama dengan pihak asing atau dari luar ya, dari luar negeri contohnya, begitu. Nah itu juga punya kewenangan di situ, seperti itu. Jadi mereka itu punya kewenangan di situ. Tetapi memang di yang gue baca artikel, karena satu kesibukan daripada pengelola PTN-nya ya, yang kemudian tidak bisa banyak untuk kemudian mengelola itu. Kemudian yang kedua, asetnya mungkin terlalu besar
Nah, sehingga dia tidak mampu untuk mengelola aset itu. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian juga hubungan antara pesaing ya dengan mungkin perguruan tinggi negeri yang lain. Jadi dia fokusnya nyari mahasiswa dulu nih, masuk dulu gitu. Tapi ada urusan aset-asetnya dia nggak bisa fokus ke situ. Begitu. Wah, ini menarik. Tadi Abang singgung soal PTN berbadan hukum. Ini maksudnya apa, Bang? PTN berbadan hukum ini. Ini aku nggak ngerti nih. Nah, jadi gini, kalau secara sederhananya, jadi kan PTNBH ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ya. Iya. Gitu loh. Jadi pada intinya PTNBH itu mungkin kita bisa bahasanya, kita ambil contoh namanya rektorat. Rektorat atau pengelola daripada PTN itu punya kewenangan yang lebih besar. Punya kewenangan yang otonom gitu untuk mengatur perguruan tingginya seperti itu. Nah, jadi intervensi daripada campur tangan daripada kementerian ya pemerintah itu memang hanya masuk dalam permasalahan dia memberikan pendanaan yang tadi bantuan operasional yang 30% itu. Begitu. Hanya di situ aja. Begitu. Nah, tapi untuk mengurus yang lain-lain, nah itu kembali kepada kewenangannya PTN-PTN itu. Nah, apa kemudian yang membuat dia bisa masuk menjadi PTNBH itu? Salah satunya dia ya tadi, dia punya kemampuan untuk kemudian mengelola asetnya. Baik itu mahasiswanya maupun juga aset-aset yang tidak bergerak. Begitu. Seperti itu. Berarti sebetulnya Kementerian Ristek dan Kebudayaan aku agak-agak bingung nih. Sekarang kan namanya kementerian berubah-berubah. Tapi Kemenristek ini kemudian nggak bisa dong intervensi. Kamu harus turunin UKT-nya, kayak gitu. Karena sudah berbadan hukum, begitu. Ya. Nah, maksudnya dia intervensi dalam rangka melihat bahwa ini. Jadi kan gini, UKT itu kan ada banyak golongan ya, Mas Rapco ya, begitu loh. UKT itu tidak hanya satu golongan. Jadi yang selalu diumbarkan oleh pemerintah adalah gini, dari UKT itu, maksudnya kampus A, dia PTNBH. Nah, PTNBH itu dia misalnya kuota 1.000. Seperti itu ya, maksudnya untuk UKT ya kita tulis. Nah, 20% dari 1.000 itu, misalnya berarti kalau 20% berarti 200 lah ya. Begitu. Nah, 200 itu harus dibuka untuk golongan atau golongan 1 ataupun golongan 2. Golongan 1 itu kuliahnya setiap 1 semester itu hanya bayar 500.000 Mas Rajo. Begitu. Golongan 2 ketika dibuka itu dia hanya bayar 1 juta per semester. Begitu. Nah, barulah untuk golongan-golongan yang lain, golongan 3, 4, 5, nah, sampai yang paling tinggi, itulah yang kemudian tidak dibebankan, maksudnya tidak diintervensi oleh atau tidak mendapatkan suatu tidak mendapatkan tidak, maksudnya pemerintah tidak terlalu memperhatikan di situ. Golongan 3, 4, 5. Nah, yang sekarang jadi bermasalah itu adalah yaitu golongan 3, 4, 5, 6 begitu kan. Nah, kenapa? Karena begini Mas Rapto. Setelah gue banyak diskusi dengan banyak teman-teman ya yang kemudian mengikuti isu ini. Jadi misalnya gini, di golongan 3 misalnya. Misalnya kita ambil contoh Fakultas Peternakan. Begitu. Yang gue lihat di media itu kan mereka dari yang biasanya cuma bayar 2 juta atau 2,5 juta, tiba-tiba di tahun ajaran yang baru sekarang naiknya sampai 4 juta. Nah, begitu. Nah, disitulah maksudnya pemerintah tidak terlalu mengontrol
Oh ya, di golongan-golongan selain golongan 1 dan golongan 2. Karena Oke. golongan 1 dan golongan 2 itu sudah diwajib. Harganya hanya 500.000 untuk golongan 1, golongan 2 1 juta. Udah itu aja. Oke. Golongan 3 dan seterusnya itu tidak diperhatikan Diatur. oleh Oke. pemerintah. Wah. Lagi untuk yang PTNBH. Nah, Oke. PTNBH itu dalam menentukan UKT selain golongan 1 dan golongan 2, itu sifatnya kementerian hanya memberikan masukan. Gitu. Dia kan memberikan masukan kepada PTNBH, ini nggak boleh loh, ini terlalu tinggi. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi, selain itu, Mas Sarto, gue coba masukkan juga bahwa ada item-item yang kemudian menentukan UKT itu. Item-item ini supaya bahasanya lebih gampang ini kita sebut item pengeluaran lah. Ya, oke. Begitu. Nah, golongan 1 dan di golongan 2, item pengeluarannya dibuat bahwa dia harus bisa memenuhi supaya bisa mahasiswa bayar 500.000. Tapi item pengeluarannya tetap sama. Iya, oke. Di golongan 2 tetap juga item pengeluarannya segitu, tapi dia tetap hanya bayar 1 juta. Nah, di item yang itulah yang di golongan 3 mulai dilepas. Naiknya sampai 3 juta, itemnya berarti pengeluarannya kamu bayar ini ya, kamu bayar ini ya, begitu. Di golongan 4 gitu kan, nambah lagi nih item pengeluarannya harus dibayar, UKT-nya naik lagi, begitu. Kamu bayar ini ya, kamu bayar ini ya, begitu. Sampai ke golongan yang paling tinggi, misalnya sampai 15 juta, 16 juta, ini ya pengeluaran kamu semuanya, bahasanya nih, nggak ada yang di-cover lagi sama pemerintah. Itu semua langsung kamu yang bayar ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, masalah yang terjadi di bagian UKT ini adalah satu, intervensi tadi yang kita bilang 30% kepada operasional perguruan tinggi oleh pemerintah itu tidak naik sampai sekarang. Jadi hanya 30% aja. Begitu. Akan tetapi pengeluaran yang tadi item-item yang tadi dirinci, ya kan? Nah, itu naik tuh, makin banyak tuh itemnya tuh. Nah, item pengeluarannya tuh. Nah, itulah. Makanya karena itemnya makin banyak, ya kan? Intervensi pemerintahnya, maksudnya bantuan pemerintahnya tetap, ya berarti UKT-nya harus dinaikkan. Kan begitu. Iya. Kenapa ya? Karena mereka nggak punya sumber pemasukan yang lain. Gitu. Perguruan tinggi BH-nya yang tadi PTNBH yang punya kewenangan otonom untuk mencari dana dari luar, dia nggak punya sumber pemasukan lain. Ya yang diandalkan ya UKT lagi. Jadi UKT-nya harus naik karena item pengeluarannya tiba-tiba makin banyak. Nah, itu seperti itu. Itu yang harus kita harus jeli di situ. Seperti itu. Jadi jangan-jangan pengeluarannya ini nggak ada hubungannya sama mahasiswa nih. Kok tiba-tiba dibebankan kepada mahasiswa? Itu tuh penting itu. Oke. Wah. Gitu. Ini kalau mungkin agak ini ya. Jangan-jangan main-mainannya kampus aja tuh. Bikin item pengeluaran misalnya beli ini. Padahal nggak ada buat kebutuhan dia misalnya. Kita kan nggak tahu. Betul. Maksudnya kita bukan mau berasumsi ke situ ya. Tapi status otonomi yang didapatkan PTNBH ini kemudian membuat kita harus lebih jeli melihat tadi kenaikan UKT itu. Ini itemnya apa aja ya Pak? Kan nggak ada salahnya kita tahu apa yang mau dikeluarkan oleh kampus ya. Atau misalnya pengelola kampus itu kemana nih duit kita lari gitu kan, atau untuk apa aja sih begitu. Kan itu kan penting juga kita perlu tahu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang maksudnya kita perlu pertanyakan kepada perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum seperti itu. Wah, ini menarik sih karena ya kalau kita diskusi kayak gini berarti salah satu kesalahannya juga pemerintah tidak punya peran besar untuk mengontrol ini semua jadinya kayak gitu. Nggak punya fungsi pengawasan dengan baik loh gitu. Nah, itu dia maksudnya itu benar juga Mas. Jadi
bantuan operasional itu yang tadi diberikan oleh kementerian pada perguruan tinggi itu, hanya itu yang kulihat sebagai kontrol ya dalam isu ini ya, dalam isu UKT ini ya. Jadi fungsi kontrolnya hanya lewat bantuan operasional itu, dan kemudian ketika ada masalah seperti ini, ya kemudian baru kementerian turun tangan, ya kan, didesak untuk kemudian ini nggak boleh loh, atau ini nggak pas loh gitu. Kenapa nggak dari awal, kan begitu? Kenapa nggak dari sebelumnya, kan begitu? Ya kan? Karena kan tetap walaupun juga tadi yang tadi kita bahas bahwa kewenangan kementerian juga nggak terlalu besar terhadap PTNBH, tapi dia tetap punya campur tangan ketika item-item pengeluaran itu harus dikonsultasikan dengan kementerian, begitu, ya kan? Tapi sifatnya konsultasi ya. Nah, begitu. Tapi kan dia tahu di situ. Harusnya dia tahu bahwa ini bermasalah nanti ke depan. Nah, kan begitu. Tapi tidak. Akhirnya setelah dilempar kepada mahasiswa tahun ajaran baru dan kemudian viral, ya kan, baru nanti kita tidak ulang. Nah, kan begitu. Nah, begitu. Kan harusnya kan dari sebelum-sebelum itu. Nah, begitu. Nah, itu yang agak salah dari tata cara pemikirannya kementerian ya. Karena seharusnya ya ketika tahu bahwa ini, karena kan dia kan harusnya bisa mendapatkan informasi kementerian, ya kan? Begitu. Ya kan? Nah, bagian daripada menjalankan fungsi-fungsinya pemerintahan begitu. Harusnya dia tahu bahwa ini nggak pas. Gitu loh. Ini nggak masuk di sini gitu loh. Ya kan? Tapi memang karena sifatnya konsultasi ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin PTNBH-nya nggak mau dengar, atau ya Pak nanti kita evaluasi atau gimana tapi nggak dijalankan. Tapi tetap dilempar kepada ini kan, kepada mahasiswa baru seperti itu. Jadi sekarang akhirnya jadi viral dan akhirnya kementerian baru kemudian nanti kita tinjau ulang lagi ya. Gitu. Ya, memang jawabannya begitu. Gitu. Mas Nadiem kan jawabnya begitu di depan DPR. Begitu. Tapi itu jawaban template kan, akhirnya kita tinjau lagi ya, kita tinjau ulang, itu kan template setiap tahun kan begitu, setiap evaluasi. Iya, tapi memang karena isunya sudah jadi bola salju ya, Mas Rafto ya. Jadi menurutku kayaknya nanti memang akan ada sebuah sebuah gerakan untuk kemudian, ataupun juga memang UKT itu diturunkan. Ada mungkin nanti Mas Rafto cek lagi. Karena ada beberapa kampus yang sudah membatalkan yang lama, ya kan, UKT yang lama sudah dikasih yang baru begitu. Tapi kita belum tahu, belum dapat Mas Rafto, belum dapat info yang lebih konkret, karena banyak sekali gerakan-gerakan aksi mahasiswa teman-teman kita di berbagai kampus PTN yang untuk itu. Jadi kita belum lihat secara kampus itu mana-mana aja kampus yang sudah mencabut keputusan yang sebelumnya dikasih yang baru. Nah, apakah yang baru itu diterima atau enggak? Ya kan, kita belum tahu juga infonya. Wah, ini menarik sih, Bang. Kira-kira GMKI suaranya apa nih, Bang? Aku belum tahu juga nih gerakan beberapa waktu. Jadi beberapa hari yang lalu itu PP GMKI itu kan menghadiri diskusi bersama kelompok Cipayung ya, dengan HMI, PMII, ya, kemudian Gemini, LMND dan sebagainya, teman-teman kita dalam satu napas perjuangan pergerakan membahas isu ini gitu. Jadi PPGMK yang hadir di situ Pak Kabit Hendra, Hendra Manurung, Kabit-Or, itu menyampaikan bahwa begini. Yang pertama adalah kita harus cek atau kita harus evaluasi tadi UKT ini. Kan begitu. Karena kan ini barang juga muncul tahun 2013. Kan begitu. Sekarang sudah 11 tahun. Ya kan? Apakah kita perlu evaluasi UKT ini? Begitu. Ya kan? Kita kalau perlu kita pelajarilah selama 11 tahun ini UKT ini banyak maksiatnya ya, banyak negatifnya atau banyak positifnya untuk mengentaskan teman-teman atau yang mau membantu kita
teman-teman kita yang mau kuliah seperti Hmm. itu, ya kan? Nah ini sudah formula yang paling tepat belum? Itu kan satu. Terus kemudian yang kedua adalah ya memang perlu juga ada sebuah gerakan ya di mana melihat gini Mas, kita satu isu yang sangat penting ya, yaitu isu korupsi. Ya. Gitu kan? Karena yang tadi kita selalu mendengarkan sebuah penyampaian dari pemerintah bahwa dana pendidikan 20% nih dari APBN. Ya. Kan begitu. Berarti kan kalau secara awam kita hitung, ini kan ada sekitar 600 triliun harusnya dana pendidikan itu. Gede. Ya kan? Nah, 600 triliun yang kemudian ternyata dibagi-bagi, disalurkan ke berbagai porsi, bahkan diberikan kepada kementerian yang memang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Begitu. Nah, ini kan perlu juga dievaluasi seperti itu, juga perlu dipertanyakan gitu. Dana 600 triliun itu kemana aja, begitu. Nah, gue udah memang bukan dapat ya, tapi ada datanya. Ya itu diberikan kepada ya tadi membiayai pendidikan wajib yang tadi ya kan dana BOS dan sebagainya. Kemudian juga masuk juga bantuan operasional pendidikan tinggi dan sebagainya. Nah ini kan perlu kita cek apakah semuanya ini tepat sasaran atau enggak begitu. Karena kita memang harus, kita juga maksudnya isu UKT ini adalah pintu masuk untuk kita fokus kepada isu yang juga bersamaan yang menjadikan faktor UKT ini mahal. Ya kan begitu. Salah satunya itu dana pendidikan ini tepat sasaran atau enggak. Begitu. Pengeluarannya ini apakah ada koruptif di situ atau enggak, ya kan harus dicek. Begitu. Nah, ini pintu masuknya. Ya kan begitu. Walaupun tadi sudah dibilang ini ada 30% cuma di cover 30%, oke. Nah, begitu. Tapi kita lihat di pendanaan di dana lain-lain, apakah yang lain-lain untuk dana pendidikan ini efektif. Kalau nggak efektif, mendingan disalurkan aja untuk dana pendidikan tinggi, ya kan? Ya kan seperti itu. Ya kan, kalau memang di sana malah hanya jadi bahan-bahan untuk apa? Bagi-bagi uang bahasanya, ya kan? Ya lebih baik diberikan kepada diusut, ya kan? Dan dana itu dievaluasi dan diberikan untuk membantu biaya perguruan tinggi negeri kita ini kan begitu. Seperti itu. Wah, ini menarik. Bang, aku tadi baca-baca dan kemudian Menteri Pendidikan, Menteri Nadiem Makarim sudah bertemu dengan DPR Komisi 10 kalau nggak salah dan akan menginstruksikan untuk setiap kampus menurunkan UKT. Ini efektif nggak kira-kira menurut Abang? Ya, maksudnya kita harus baik lagi kepada yang tadi kita bahas. Menurunkan ini ya pasti ya tadi item-item yang tadi itu ya kan dicoret tuh ya kan ya kan nah tadi kembali lagi item-item ini ya kan ketika diturunkan apakah teman-teman yang ikut aksi itu setuju terkait dengan biaya yang baru lah seperti itu karena kita belum tahu seperti itu. Kalaupun memang diinstruksikan seperti itu ya bagus. Bagus dalam artian begini Mas Rapto. Bagus dalam artian karena itulah jalurnya yang tersedia dalam undang-undang aturan yang saat ini bahwa kementerian hanya bisa menginstruksikan atau memberikan masukan. Nah kan seperti itu kepada PTN-PTN PH yang saat ini menerapkan UKT yang kita anggap gila-gilaan lah gitu. Nah kalau yang seharusnya tadi menjadi pemikiran daripada PPGKI adalah UKT ini memang kebijakan yang tepatkah untuk kemudian membiayai ataupun juga menjadi sarana untuk teman-teman kita bisa berkuliah di perguruan tinggi begitu. Nah itu yang menjadi pemikiran dasarnya gitu kan. Apakah harus dievaluasi lagi UKT ini? Kalau tadi dibilangnya bukan efektif, tapi ya memang itu yang hanya bisa dilakukan oleh kementerian, gitu loh, Kementerian Pendidikan, karena mereka
bukan terbelenggu ya itu jalurnya. Nggak ada lagi ya hal yang lain. Dia nggak bisa nangkepin rektor-rektor yang bermain, nggak bisa itu. Seperti itu. Nah, jadi yang harus dievaluasi sistem UKT ini masih bagus atau enggak nih, kan begitu. Ya kita sih berharap ya kita berharap dengan Pak Prabowo lah, ya kan? Karena kan Pak Prabowo ini kan presiden terpilih, ya kan? Dan beliau sudah mengeluarkan statement terkait isu ini. Harusnya pendidikan, ya, karena pendidikan tinggi, beliau sudah sampaikan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi di Indonesia itu harus gratis. Caranya gimana? Ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi beliau sudah mengeluarkan sebuah political will, ya kan? Sebuah pemikiran politik ke depan, bagaimana dia seorang presiden terpilih memandang isu ini, gitu. Yaitu pendidikan tinggi harus gratis, ya kan? Karena dia nggak setuju dengan yang namanya liberalisasi pendidikan. Ya kan? Terima kasih Bapak Presiden terpilih gitu. Tapi nanti ketika berhadapan dengan masalah teknis, kita berharap Bapak Presiden, Bapak Prabowo, ya kan, bisa mengimplementasikan omongannya itu. Bapak sudah ngomong loh kemarin bahwa ini harus habis. Begitu. Wah. Itu tinggal 2 menit lagi ya? Iya, nanti kita sambung lagi nggak apa-apa. Tapi ini diskusinya seru. Tapi kan kebanyakan kementerian terhalang dengan teknis dan administratif jadinya. Akan susah mengubah itu. Betul. Iya, emang betul. Memang makanya itu salah satu, ini kan isu politik. Begitu. Makanya isu politiknya jangan berhenti hanya karena satu, UKT-nya turun. Ya kan? Kalau UKT-nya turun, ya ke depan bisa naik lagi. Begitu. Ya kan? Makanya yang disuarakan oleh PPGMKI pada saat kemarin diskusi adalah evaluasi sistem UKT ini, ya kan? Emang nggak ada lagi hal atau sistem yang bisa membuat kita bisa teman-teman atau masyarakat Indonesia berkuliah, kan begitu, ya kan? Atau memang sistemnya hanya ini saja, gitu? Karena isu yang lain daripada orang bisa mendapatkan akses untuk berkuliah adalah menjaga kualitas pendidikan tingginya. Jadi maksudnya menjaga kualitas pendidikan tinggi ini adalah kalau semakin banyak yang masuk ya, maksudnya mungkin kualitas itu agak turun. Jadi ada sistem yang namanya sistem seleksi. Begitu. Nah, itulah yang menurut kita yang masih jadi perdebatan pro kontra ya. Jadi tidak bisa semua diterima masuk ke dalam perguruan tinggi karena kita juga harus menjaga kualitas daripada pendidikan tinggi kita. Begitu. Di sisi lain, ya kan, bahwa tadi kan satu sisi orang ada yang bilang bahwa kualitas pendidikan tinggi harus dijaga. Tapi di sisi lain, ya kan, ada juga yang beranggapan bahwa akses pendidikan tinggi itu harus dibuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mau berkuliah kan. Seperti itu. Jadi atau bukan yang mau berkuliah tapi pun atau bisa dibilang harus wajib lah berkuliah. Begitu. Nah, kemudian ada yang membandingkan dengan karena kita negara Indonesia sudah masuk ke G20, ya kan? Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar kan begitu kan. Nah, maju gitu. Maksudnya sangat disayangkan kalau penduduk Indonesia yang mau berkuliah itu ya jumlahnya masih sedikit begitu. Ya kan? Jadi sayang banget gitu. Mau bersaing dengan negara-negara G20 begitu. Wah, ini menarik, Bang. Oke lah, kita membayangkan nih UKT misalnya dihapus misalnya. Lalu sistem apa nih yang tepat? Karena belajar dari pengalaman yang udah-udah, ketika kemudian Kementerian Pendidikan menghapus ujian nasional, itu nggak memberikan jawaban sama sekali dan konsep sekarang jadi nggak matang jadinya gitu. Nah ini kira-kira kalau UKT dihapus, pendanaan kampus dari mana kira-kira? Kan ini juga bicara soal pendanaan kampus. Nah, ya betul. Nah maksudnya begini, yang tadi kita
bahas kan pertama adalah jumlah pendidikan, ya kan, yang nilainya 500.000 ataupun 1 juta ya kan, itu kan hanya 20%, ya kan. Mungkin nggak ke depan itu diperluas lagi? Kenapa nggak cakupannya sampai 40%, 50% lah, atau 60%? Kenapa itu juga nggak nyampe 100% aja? Kan begitu. Sehingga kalau misalnya 100.000, misalnya 500.000 atau juta itu, kan maksudnya membuka akses kepada seluruh orang-orang yang mau berkuliah lebih banyak lagi, karena bayar hanya 500.000, ya kan? Bayarnya hanya 1 juta, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau tadi dibilang pembiayaan, ya kan, ya sistemnya mungkin sama dengan BPJS ya yang saat ini kan begitu. Orang hanya bayar 300.000, bayar atau bayar berapa ya, 50.000 ya kan, dia sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan begitu. Nah, itu yang kemudian juga kenapa nggak bisa diterapkan juga di dunia pendidikan tinggi seperti itu. Jadi tidak hanya bantuan daripada pemerintah yang harus ditingkatkan untuk pendidikan tinggi, tetapi juga tadi kampus juga harus aktif untuk kemudian mencari pendanaan-pendanaan yang lain, gitu, ya kan? Karena kan begini, kampus tidak hanya lagi sekarang sebagai tempat untuk pembelajaran, tapi untuk merasakan bagaimana mendapatkan pengalaman supaya nanti teman-teman mahasiswanya bisa untuk keluar gitu, untuk bisa menghadapi dunia kerja seperti itu. Jadi dia juga harus diberikan sebuah pengalaman dengan mungkin mengundang perusahaan masuk, menanamkan juga kalau bisa dibilang modal dan sebagainya kan, seperti itu, bekerja sama dengan pihak perusahaan kan gitu. Tapi kalau nanti juga ada isu liberalisasi pendidikan dan sebagainya, ya kan, menurutku lebih baik itu bisa diintervensi oleh pemerintah 100% aja, semua dibiayai oleh pemerintah seperti itu untuk perguruan tinggi negeri seperti itu, gitu. Jadi ya sebenarnya ini kembali lagi ke political will ya. Political will itu kan menjadikan menentukan politik anggaran. Nah, menentukan uang yang akan dikeluarkan untuk melihat isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah seperti apa. Jadi menurutku ya kalau semuanya bisa terjadi ya, sebenarnya semuanya bisa gratis ataupun semuanya bisa diturunkan biaya pendidikan kalau political will-nya ada. Ya kan, seperti itu. Masalah-masalah teknis itu pasti nanti akan muncul, tapi itu akan selesai kalau memang dari pimpinan tertinggi ya, presiden ya, ataupun juga pelaksana teknisnya, menteri dan sebagainya, punya sebuah political will, memang ya ini harus gratis gitu, atau memang ini harusnya cuma 500.000 atau 1 juta, seperti itu. Pasti nanti akan ketemu formulanya seperti itu, begitu. Wah, ini menarik. Tapi masa iya sih sekelas kampus tidak bisa mencari sponsorship kayak gitu? Atau misalnya bikin peraturan SKB 2 menteri antara Menteri Pendidikan dan Menteri BUMN misalnya. Setiap anak-anak BUMN memfasilitasi pendanaan ke kampus-kampus PTN. Mungkin nggak sih ide itu kemudian ini agak-agak sedikit utopis mungkin ya kayak gitu. Bisa aja Mas Rapto. Jadi yang gue baca tadi ketika dia berhadapan dengan DPR, ya kan, kementerian, salah satu yang menjadi permasalahan juga terkait tadi yang uang-uang disebut dana pendidikan itu, ya kan, itu memang disebar ke KL ya, kementerian lembaga yang lain, gitu. Tapi mengkoordinasikan penggunaannya itu tidak di bawah kendalinya Kementerian Pendidikan, begitu. Itu tadi uang itu kita nggak tahu arahnya kemana.
mana. Begitu. Nah, kan apalagi juga mengkoordinasikan misalnya tadi Kementerian BUMN yang Mas Sabto bilang. Jadi mendorong BUMN untuk kemudian bekerja sama dengan kampus. Ya kan seperti itu. Nah, pastinya dari Kementerian BUMN ya dia bilang ya oke, bisa aja kan gitu. Tapi penentuan kampus yang mau kami ajak kerjasama dari kami ya, begitu loh. Kan kami nih yang punya BUMN-nya, begitu. Nah, jadi koordinasinya itu ya kan tetap harus ada di tangan siapa? Presiden, begitu, di tangan pimpinan tertinggi untuk bisa mengintervensi ataupun juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan koordinasi antar lembaga atau kementerian. Karena semuanya adalah pembantu presiden. Begitu. Ya kan? Makanya tadi ketika Bapak Presiden Prabowo yang terpilih itu sudah menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah yang harus diselesaikan dan kuliah itu harusnya gratis, ya kan? Kita berharap ketika nanti Bapak Presiden dilantik jadi presiden, ya kan? Presiden terpilih dilantik jadi presiden, beliau tidak melupakan statementnya beliau itu, karena itu adalah political will-nya beliau, dan political will-nya beliau itu harus diterjemahkan dalam aturan-aturan yang lebih rinci seperti itu, ya kan? Kalau political will-nya Bapak Presiden mengharuskan undang-undang pendidikan tinggi direvisi dan mengharuskan bahwa pendidikan tinggi itu gratis, ya Bapak Presiden harus jalankan itu, ya kan? Ya, dia harus bertarung kan, harus bertarung dengan masalah-masalah politik di DPR, ya kan, untuk menggolkan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu harus gratis, begitu. Atau pendidikan tinggi itu kampus-kampus harus, nah itu tuh harus bekerjasama dengan BUMN atau perusahaan. Nah, itu yang harus dilakukan misalnya oleh pemerintah. Memang semuanya kembali kepada pemerintah. Karena kewenangan ada di pemerintah. Begitu. Seperti itu. Wow. Kira-kira kalau seandainya presiden terpilih fight di DPR misalnya, kayak gitu kan, mungkin nggak ini bisa terrealisasi? Atau lobby-lobby ketua partai dulu nih? Ini agak akhirnya agak kompleks kayak gitu. Iya, karena gini, kalau menurutku dengan posisi Bapak Prabowo sebagai ketua umum partai dan partainya sekarang menduduki peringkat 2 ya, peringkat 2 di pemilihan legislatif kemarin, dan dia punya koalisi yang sangat besar ya untuk menggolkan suatu peraturan yang cepat ya kan begitu, ya kan, ya mungkin saja Mas Rapco begitu. Atau mungkin ketika isu ini tiba-tiba Bapak Presiden mau coba menggolkan sebuah aturan untuk pendidikan tinggi gratis, ya kan? Mungkin aja tiba-tiba oposisi yang saat ini sedang berjalan yaitu Partai PDI tiba-tiba wah kita bersama-sama dalam isu ini seperti itu. Berarti kan lebih kuat lagi. Begitu. Apalagi Ibu Mega sebagai ketua umum PDI pada saat pembukaan Rakernas juga menyoroti isu ini, ya kan? Bahwa UKT itu jangan mahal, atau UKT itu harus diturunkan, atau UKT itu harus gratis. Nah, maksudnya ketika sudah ada kesamaan pendapat, mungkin saja mereka nanti bisa bersekutu lah, atau bisa bekerja sama dalam isu ini, seperti itu. Nah, ya kan? Nanti, tapi kan kita juga harus jangan terlalu berharap, karena kan di lain sisi, apakah kekuatan keuangan negara kita mampu untuk mengcover itu? Ya kita harus cek. Nah itu seperti itu. Nah jadi semua hal yang nanti akan dibahas dalam misalnya mau menuju kepada pendidikan tinggi yang gratis, ya semua hal harus dibahas. Seperti itu. Wah ini menarik. Tapi ya harapannya sih semoga UKT ini bisa menjadi concern para ketua partai. Tentu isu ini berbeda dengan isu perampasan aset. Kalau perampasan aset kan nggak mungkin kan begitu. Tapi ya semoga dengan dengan UKT begini yang concernnya pendidikan ya mungkin bisa satu padu lah seperti itu
untuk apa? Untuk paling tidak menurunkan ataupun mencari solusi terkait soal kalaupun UKT nggak ada, ya ya udah gitu loh. Pendanaannya dari pemerintah full misalnya. Nah, ini menarik sih. Lalu eh Bang sebetulnya gini, apa ya? Saya ngerasanya, aku ngerasanya gini Bang, sekelas kampus-kampus PTN terkenal yang di demo, ya Abang tahu kita nggak perlu sebut nama karena nanti kena undang-undang ITE kayak gitu, bahaya juga kan. Nah, kampus-kampus terkenal ini kan punya relasi-relasi luas nih dengan pihak asing misalnya, dengan perusahaan-perusahaan luar negeri misalnya. Kenapa nggak coba mereka membantu mahasiswa ini menggratiskan gitu? Idealnya begitu. Kira-kira menurut Abang ide itu utopis nggak sih kira-kira? Ya, sebenarnya sih bisa aja ya, kan Hmm. begitu. Bisa aja, bisa ya pada intinya harus dengan dilihat dulu regulasinya seperti apa, ya kan, Hmm. aturannya seperti apa, ya kan. Jadi maksudnya ya dari kampusnya mau nggak Hmm. me- menjalankan ini kan gitu. Karena salah satu permasalahan bahas dalam artikel yang gue baca itu bahwa kesibukan daripada pengurus-pengurus perguruan tinggi negeri inilah yang membuat dia tidak fokus untuk mencari pembiayaan lain begitu Oke. loh. Jadi ya dia harus segera memikirkan itu. Satu, ya juga ya dari kementerian juga harus segera mendorong agar PTN-PTN yang sudah berbadan hukum ini, kamu itu punya kewenangan untuk nyari nyari biaya yang lain gitu, Hmm. seperti itu, ya kan? Jangan cuma ngandelin UKT doang, begitu. Hmm. Itu Oke. yang karena ya maksudnya mungkin Hmm. kenapa hanya diajarkan UKT ya karena UKT cepat, fresh money kan, uang Iya. segar gitu loh. Jadi nggak Nggak lama capek-capek. dia nunggu hanya bulan ini, tahun ini, ya Iya. orang masuk, orang daftar, orang bayar. Iya. Tapi kan di lain sisi ternyata hal ini menimbulkan problem karena ya nggak semua orang bisa bayar kan begitu, Iya. ya kan, gitu. Nah bahkan ada yang mungkin dengan skema dicicil dan sebagainya. Iya. Nah itu kan membuat bahwa ya lu jangan cuma ngandelin KT Oke. sampai sekarang begitu, Wah. ya kan lu coba cari cari yang lain gitu. Jadi Oke. menurut gua itu bisa aja Hmm. kalau ada kemauan dan Hmm. juga ya harus dicek juga, jangan nyari dari duit tapi kemudian melanggar peraturan. Nah itu kan nggak Hmm. pas juga. Jadi harus Oke. juga dilihat regulasi yang lain seperti itu. Oke. Wah, ini menarik sih. Berarti kita harus memang bermain di regulasi ya, Bang. Kita harus bermain di hukum ya, kayak gitu ya. Berubah undang-undang ya, kalau kayak gitu ya. Iya. Hmm, Ini, gitu. Ataupun juga ya di politik kan begitu. Karena iya, itu kan jalur regulasi, jalur apa, kebijakan iya. seperti itu. Ini, ini menarik sih. Bang, terima kasih banyak sudah ngobrol banyak hal soal UKT, kurang lebih 1 jam kita ngobrol soal UKT kayak gitu. Hmm. Oke, aku akan stop record dulu.